Kerapnya pengungkapan kasus korupsi memicu para koruptor untuk kreatif menciptakan berbagai kode untuk mengamankan transaksi yang mereka sepakati. Bahasa sandi apa saja yang pernah muncul dalam berbagai kasus korupsi di tanah air? Operasi tangkap tangan KPK pada 21 Agustus 2017 berhasil menciduk 4 orang di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 3 orang yaitu panitera pengganti bernama Tarmizi, Dirut PT Aquamarin Yunus Nafik, serta kuasa hukum PT Aquamarin Ahmad Zaini lalu ditetapkan sebagai tersangka. Tarmizi diduga menerima suap sebesar 425 juta rupiah dari Ahmad Zaini agar PN Jaksel menolak gugatan perdata terhadap PT Aquamarin. KPK menemukan transfer uang dari Zaini kepada Tarmizi disamarkan sebagai pelunasan pembelian tanah. KPK juga menemukan bahwa transaksi antara pihak pemberi dan penerima suap menggunakan kode. Dalam komunikasi antara AKZ dan TMZ digunakan sandi sapi untuk merujuk pada nilai ratusan juta dan sandi kambing yang merujuk pada puluhan juta. Kode juga digunakan oleh Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Dirjen Pajak Handang Soekarno dan Ajudan Dirjen Pajak Andreas Setiawan. Menurut jaksa, percakapan WhatsApp antara Handang dan Andreas menggunakan istilah dana operasional, paketan, serta 2 meter untuk uang suap sebesar 1,9 miliar rupiah. Saat pengambilan uang, Handang menggunakan kode mengambil cetakan undangan. Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin juga menggunakan istilah obat saat berupaya menyuap penyidik KPK yang menggeledah rumahnya. Fuad terbukti bersalah menerima uang haram dari bos PT MKS sebesar 18 miliar rupiah untuk memuluskan kerjasama usaha. Fuad juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus suap alih fungsi hutan, Bulat Medali Emas Manurung menggunakan kode kacang pukul untuk menyebut uang haram sebesar 2 miliar rupiah bagi mantan Gubernur Riau Anas Ma'amun. Dalam kasus suap putusan sengketa Pilkada Lebak Banten, adik Gubernur Banten Susi Tur Andayani memakai kata ekor saat berkomunikasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar. Sebaliknya, Akil juga menggunakan kode-kode dalam berkomunikasi. Ada istilah 3 ton emas misalnya, yang berarti 3 miliar rupiah. Begitu pula dalam kasus suap Wisma Atlet Jakabaring. Pesan BBM politisi Partai Demokrat Angelina Sondah kepada Mindo Rosalina Manulang menggunakan kode Apple Washington untuk uang suap dalam pecahan dolar Amerika, serta Apple Malang untuk uang suap dalam mata uang rupiah. Menurut Angie, dirinya sudah ditagih ketua besar dan bos besar. Lain lagi kode yang muncul dalam kasus suap kuota impor daging sapi yang melibatkan politisi Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak. Ahmad Fatona dan Lutfi menggunakan istilah salam putih sebagai simbol keterlibatan PKS serta istilah daging busuk untuk menyebut uang suap. Fatona serta Lutfi juga menggunakan istilah pustun serta Jawa Syarkia saat berdiskusi soal perempuan. Sementara, kasus korupsi Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola mengungkap istilah uang ketok palu sebagai kode setoran kepada DPRD agar memuluskan rapat pengesahan anggaran. Ironisnya dalam persidangan Zumi Zola, sejumlah anggota DPRD menyatakan bahwa uang ketok palu sudah menjadi tradisi. Dalam sidang kasus KTP elektronik, Kurir Setia Novanto menerangkan bahwa pembagian uang haram awalnya menggunakan kode merah, kuning, dan biru untuk kelompok Senayan. Namun kode lalu diubah dengan merek minuman beralkohol. Menulis uang itu untuk DPR. Bukan DPR Pak, Senayan. Senayan. Kemudian tadi ada tambahan mengenai minuman alkohol tadi ya, Maguire, vodka, Regal tadi. Betul. Sesuai warnanya atau gimana? Saya melihatnya agak sekilas. Dia bilang sih pokoknya merah dengan Maguire, dengan kuning dengan kipas Regal, biru tuh vodka. Tadi. Sedangkan dalam persidangan kasus mantan Hakim MK Patrialis Akbar muncul istilah kereta, grosiran, dan eceran dalam percakapan antara Patrialis dan perantara pemberi suap Kamaludin. Menurut Patrialis, kereta merujuk pada putusan hakim. Patrialis diduga membocorkan putusan uji materi Undang-Undang Kesehatan Hewan Ternak kepada pengusaha daging impor. Namun Patrialis tidak menjelaskan arti dan kode grosiran serta eceran. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi. Tantangan pemberantasan korupsi tak hanya menguraikan bahasa sandi, namun juga membongkar modus transaksi yang semakin canggih serta rumit.
Selain kode sandi, KPK mencium modus baru dalam kasus suap, yaitu pemberi suap membuka rekening dengan nama yang diduga palsu. Ada pula modus yang digunakan Setnov dalam menghindari jerat korupsi. Novanto mengedarkan uangnya dahulu ke 5 negara dan juga menghindari sistem perbankan nasional, namun menggunakan transaksi money changer untuk mengalirkan uang. Dan pemirsa, informasi ini akan menjadi penutup jumpa kita dalam Metro Highlight edisi kali ini. Saya Vera Bahasuan, mewakili kru bertugas, pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tetaplah bersama kami di Metro TV, saat lagi program Primetime News akan hadir bersama Sumia. Di era zaman now, agak sulit dipercaya modus penyerahan uang haram seperti pada kasus Hakim Dewi Suryana masih terjadi. Dewi Suryana merupakan hakim tipikor di Bengkulu yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Pemberi suap bernama Zaini menyerahkan uang suap sebesar 115 juta rupiah di rumah Hakim Dewi dengan dibungkus kantong plastik. 3 penyidik kemudian mengambil bungkusan plastik tersebut dan menemukan uang sebanyak 40 juta rupiah dalam pecahan 100.000 di dalamnya. Dalam kantong plastik hitam, dalam koran plastik hitam tanggung. Nah, saya tidak tahu itu apa isinya, tidak saya tahu. Saya sangka itulah apa kok bumbu pecahan. Adalah kasus suap terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang mengungkap modus pemberian suap yang cukup canggih. Penyidik menyita 33 tas berisi uang senilai 18,9 miliar rupiah. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita buku rekening tabungan dengan saldo 1 miliar rupiah lebih. Sehingga total yang ditemukan menjadi 20,74 miliar. Diduga pemberian uang oleh APK selaku Komisaris PT AGK kepada ATB terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. KPK mencium modus baru dalam kasus suap ini, yaitu pemberi suap membuka rekening dengan nama yang diduga palsu dan menyerahkan kartu ATM rekening dengan saldo jumbo kepada penerima suap. Untuk peran saya, tapi itu melanggar peraturan. Jadi saya atas nama pribadi mohon maaf kepada masyarakat semuanya. Mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terulang lagi pengganti saya nanti. Modus Setia Novanto untuk menghindari jerat korupsi juga tak kalah canggih. Dalam kasus korupsi KTP elektronik, uang yang diterima Novanto diedarkan dahulu ke 5 negara, yaitu Amerika Serikat, India, Singapura, Hong Kong, dan Mauritius. Novanto juga menghindari sistem perbankan nasional namun menggunakan transaksi money changer untuk mengalirkan uang. Tujuannya untuk menghindari penciuman lembaga pengawas keuangan serta PPATK. Jaksa bahkan menyebut dengan tindak pidana korupsi dengan cita rasa pencucian uang. Berbeda dengan kasus yang menjerat Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Iman Aryadi. Dalam kasus ini,